Baik, silakan Bang Andri, tadi typing minta naik. Habis ini silakan, atau Bang Jupiter, Jupri kalau sudah monitor dan sudah mengondisikan tempatnya, silakan. Silakan. Selamat malam, Bang. Iya, selamat malam Bang Andri. Tadi bagaimana typing di bawah? Anda non muslim, silakan. Ya, ya mau tanya yang hakim-hakim yang berapa tadi, Bang, yang katanya dongeng? Hakim 97, Hakim 97. Hakim 97 sama kisah para rasul, sama 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Mungkin saya bantu Anda untuk lihatkan data. Hakim-hakim 97. Ini nih, saya datanya? kasih data. Ini nih. Hakim pasal 9 nomor 7. Nih, ya kan? Nih Abimelek menjadi raja di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan bla bla bla. Nih ayatnya. Nah, Anda kan di sini ada, kalau Anda punya situs Alkitab Sabda, di sini ada Full Life, Matthew Henry, SH, Utli, Galilah, BIS, Jerusalem. Nah, kalau kita lihat Jerusalem maupun ND, bahkan nanti kita lihat Hakim dalam ayat 7, ayat 9. 97, pasal 9 nomor 7. Nah, di sini dikatakan sajak yang dibawakan Yotam ini berupa fabel, ialah dongeng di mana makhluk-makhluk yang tidak beraksi berlaku sebagai manusia. Itu ada dongeng. Tidak begitu tulisannya. Terus, Mbak. Di hakim-hakim ini Loh. setelah hal itu dikabarkan. Pada iya, Yotam. tapi ini kan menurut saya tuh membacakan Iya, jangan penafsiran. pakai menurut, Mbak. Kalau baca Alkitab itu nggak harus menurut. Kalau Bang, Tapi harus kalau nggak baca mau langsung. percaya, jangan saya Anda setir. Saya membacakan literasi di sini, bukan mengikuti Iya, saya kalian juga sebagai baca Alkitab, Kristen. saya baca Bibel. Jadi Lah ya udah, kalau ini di baca sini Bibel dikatakan itu harus baca sajak yang sesungguhnya. dibawakan Yotam ini. Ya ini saya baca sesungguhnya nih. Sajak yang dibawakan Yotam ini berupa fabel, ialah dongengan di mana makhluk-makhluk yang tidak beraksi, pohon, binatang berlaku sebagai manusia. Itu menurut penafsir kitab kalian. Ini menurut Sabda, Alkitab Sabda. Anda kalau tidak percaya jangan sama saya marahnya, sama penulis inilah marahnya. Enggak, Ini kan tafsir saya para nggak marah scholar sama kalian. Mbak, tapi Lucu. saya Ya udah, meneruskan. jangan Anda atur saya. Apa yang mau Anda luruskan? Saya tidak minta penjelasan ayat itu tafsirnya apa. Saya justru menunjukkan tafsirnya menurut scholar Anda. Anda tolak ya silakan. Jangan marah ke kami umat Enggak, Islam. bukan Kami maksudnya, membacakan saya di bukan sini. menolak, Mbak. Tapi kan saya baca. Ya, terus? Ini saya sedang pegang Bible, jadi otomatis saya Ya, baca. terus? Ya terus apa Maksud yang kenapa, mau Mbak? Anda tanggapi? Bantahan Anda apa? Bantahannya apa? Yang bantahan saya ya itu masa Mbak ngatain dongeng? Di Alkitab nggak ada dongeng, di Bible Bukan itu nggak ada saya dongeng, yang Mbak. ngatain, Bang. Bukan saya yang ngatain. Yang mengatakan yang itu sekolah ngatain itu siapa? kalian. Scholar kalian, Bang. Kan saya membacakan literasi, Bang. Astagfirullahaladzim. Ya itulah no. Parah nih orang Kristen nih. Duh, parah nih orang Kristen, ya Allah. Ngebacain aja, Mak. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Saya membacakan baca ini, Mbak. pendapat Anda kan baca kitabnya. Saya baca Iya, tafsirannya harus baca menurut kitabnya, penafsir Mbak. Jerusalem. Jangan baca orang-orang yang Saya enggak ada urusan. Itu bukan kitab saya. Ini Iya, apa ya sih itulah kenapa harus belajar Bible. Belajarlah Al-Quran. Kami belajar Alkitab kami. kamu kok- Begitu. Enggak, tunggu dulu. Kamu ini nggak mau ngapain sih, Kak? Enggak, kamu mau ke atas ini mau ngapain? Kan sini lintas iman Oten toh. Ah, Iya, terus Anda mau bertanya. ngapain Itu ke kami sini? bertanya. Bertanya. Hakim-hakim Saya ini jawab ayat ya. 9. Oke, saya jawab. Yang mengatakan kitab Hakim pasal 97 ini dongeng bukan saya, tapi orang Kristen sendiri dari kalangan scholar. Mereka terdiri dari penafsir Iya, Yerusalem mereka itu dan siapa? penafsir Terus MD. ini kan kami Penafsir ini kan kami kitab baca. kalian, jangankan penafsir kitab kalian, penulis kitab kalian aja kalian juga nggak tahu kok. Kok malah ke saya yang harus lucu nih orang Kristen nih. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Apa yang lucu, Mbak? Nggak ada yang lucu Ya, di sini, Mbak. lucunya saya membacakan literasi dari agama Kristen sendiri. Kalau Anda mau bantah, Anda tuntut itu website Alkitab Sabda yang mengatakan bahwa ayat Hakim 97 itu adalah dongeng. Anda tuntut itu, jangan ke saya debatnya, Bang. Saya cuma bacain doang. Iya, kalau begini, kalau ceritanya gini, Mbak. Kalau nggak mau debat, kenapa Mbak harus bawa-bawa Alkitab ini? Itu itu. Yang nggak mau debat ceritanya di sini, Kak. siapa? Kamu mendebat saya pakai apa? Ini Kamu mau lintas- mendebat saya. Nah, oke, kamu mendebat saya pakai ilmu apa? Itu maksudnya kami di sini
sebagai umat Kristen, itu kami menanyakan, Iya. ini hakim-hakim Menanyakan bilang, apa? Katanya tadi dongeng. Iya, ini kata peskolar kalian, bukan kata saya. Jadi begini nih. deh, orang-orang Kristen itu di Indonesia mereka itu baca Bible, tapi mereka nggak tahu siapa yang nulis atau ceritanya tentang apa, mereka nggak tahu. Iya ini loh, nih kita kan di sini nih ya. Ini adalah satu lembaga penulisan Bible, namanya Lembaga Alkitab Sabda. Ini ada. Kenapa kita pakai situs ini? Karena mudah. Karena kita kalau kita membeli buku tafsirannya tuh mahal ya. Nah kita punya situsnya. Nah kalau kamu tidak sepakat dengan situs ini, kamu tuntut situsnya, laporkan ke kantor polisi, ini penistaan ini, gitu loh. Jangan saya Tapi yang kamu marahin. Orang Ini Kristen kan itu nggak menurut mengerti nih. tentang tafsir. Mereka nggak mengerti tentang Nggak tafsir. ngerti. Iya, lembaga mereka sendiri loh. Ini kan kamu lihat nih, kamu baca di situsnya nih. Copyright 2005, Yayasan Lembaga Sabda, YLSA. Kalau kamu nggak terima bahwa kitab Hakim 97 ini dongeng, kamu tuntut aja itu. Nggak ribet-ribet banget hidup ini loh. Jangan saya kok, saya cuman bacain doang. Mereka cuma tahu firman Tuhan, selesai gitu. Minum cap tikus ya, Bang ya. Goyang kencang. Minum cap tikus saja nanti bang, goyang yang kencang. Bagaimana Bang Andri? Maksudnya Bagaimana, kami Bang? nggak terima, maksudnya ketika Ya kalau nggak terima tuntut lah itu. Lah, kok saya membacakan literasi. Aduh, Oten, kapan pintarnya ini? Saya tuh membacakan literasi menurut nih satu lagi nih kamu baca nih ya. Aduh Mak Jang, kok kayak gini kali lah nasib kita umat Islam ngajarin orang Kristen ya Allah. Nih kau tengok nih ya. Kami nggak perlu diajarin umat Islam. Capek. Ngerti nggak, Mbak? Ya kalau nggak perlu diajarin, ya udah kau ngapain ke sini? Ngapain ke sini kau? Ya kami hanya Di menanya. sini kau baca tuh, lintas iman. Oten bertanya, artinya kau butuh jawabanku kan? Aku tunjukkan sama kuku ajarkan kau. Ya itu. Menurut studi saya nanya balik, kamus, Mbak. iya ini saya tunjukkan jawabannya. Menurut studi kamus Lembaga Alkitab Sabda, dongeng adalah kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar suatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi, cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 9 nomor 7 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon aras dalam 2 Raja 14:9 dapat disebut dongeng. Kata siapa? Bukan kata Uni Rifa, tapi kata penulis situs sabda.org. Apakah mereka berdusta? Laporkan mereka ke kantor polisi, saudaraku. Abang Andri, mohon maaf, paham nggak sih Abang Andri apa yang kita sedang bicarakan ini Abang Andri? Takutnya nggak paham pula nanti bingung. Paham. Paham, Bang. Udah bisa ngambil ininya ya, intisari penjelasannya ya. Jadi gini Bang Andri, di bawah itu banyak kali Kristen dan juga Muslim. Perihal kita tuh cuma menyampaikan kebenaran kayak gitu loh. Perihal nanti mau pilih mana, kita kan edukasi di sini. Silakan Abang bantah atau Abang bernarasi kayak mana, Abang maunya gimana kayak gitu. Silakan. Paham Iya, atau kejang? Antara paham dan kejang itu beda tipis memang. Mohon maaf. Ya. Kok jangan jujur kali, Jai? Oh iya, maaf. Entahlah, Jai. Kayak gini lah nasib kita ya, Jai. Jadi kemana Bang Adri di sini mau ngapain? Jadi mereka itu Dek, di gereja itu mereka tahu bahwa Biblos itu semuanya firman Tuhan, tapi mereka nggak tahu bahwa yang kalimat-kalimat yang dimasukin itu dongeng, itu mereka nggak tahu. Nggak Jadi ngerti waktu mereka, tahu, betul iya. Bang Mesia. Memang Bang. Tahu begini kaget. Iman Kalau di kami nggak aja. mengerti, terus kenapa kalian belajar? Kenapa kalian harus bahas-bahas tentang Kok Bible? dilarang? Bang, Kami Iya. suka belajar Bible. Bang, saya kasih logika Maksudnya, Bang ya. kenapa kalian Ini Bang, bilang saya kasih logika kami nggak Bang Andri ya. jelas? Sebarkanlah Injil ke segala makhluk. Oke, disebarkan. Apakah kami lantas menerimanya serta merta? Oh, ini loh, ada Tuhan loh jadi manusia loh. Ah, benarkah? Ya, kalau- Otomatis kami baca kalau- dong. Kami kalau kupas kalian nggak dong. terima, kan itu Contoh nggak seperti apa-apa. itu.
Nah, Kalau begitu, kalian nggak Abang. terima kan itu nggak apa-apa. Itu kan ceritanya kan gitu. Bang Kami ini Adri. hanya menyampaikan. Bang, ini Bang room Adri. lintas iman loh, Bang. Abang paham nggak sih? Aduh ya Allah. Iya, paham. Abang ini paham atau kejang? Ah, itu aku tanya tadi. Terus katanya murid Yesus lari. Baca dong bang, baik-baik dari atas. Kenapa murid Tuhan Yesus lari? Itu bukan meninggalkan Tuhan Yesus, karena tentara Romawi itu membawa pedang. Itu kan kata Apa? Yesus kan di situ. Pak, mau beli Kalau baca mau beli Bible ini. itu, mau jangan beli kopi dia foto. lari ngantuk dia kayaknya. Tolong ini Bang Mesia aja yang lawan ya. Bang Mesia Iya, tolong iya. dampingi Kita Bang diam aja. Adri ya Bang Mesia ya. Aku terlalu Jadi, bodoh Bang. untuk menanggapi ini. Bang, kalau mereka lari itu pertama karena mereka nggak yakin bahwa Yesus itu, mereka nggak pernah lihat mujizatnya. Daripada ketangkap sama-sama, mendingan kabur mereka. Masya Allah. Paham Bang ya? Nah, silahkan Bang. Silahkan Bang. Paham Abang ya? Kalau baca Bible itu bang, Hah? harus dibaca full. Bukan hanya ambil dari mana ayat Bang? Dari kejadian sampai apa Bang itu Wahyu? Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya nggak? Ngapain? Sepotong-sepotong maksudnya tuh. Bang, abang kalau jalan dengan polisi, kalau abang tahu itu dia polisi, ada preman, abang nggak kabur. Tapi kalau abang tahu dia polisi abal-abal, abang kabur lah. Kalau misalnya kalau kita jalan terus sama polisi, terus kita pergi ke OPM, kira-kira saya nggak menyelamatkan diri saya? Tapi abang Mesia, yakin bahwa tanya aja lah Bang Mesia. mereka Nggak usah, Enggak. nggak usah kebata. Tanya aja. kan Tuhannya hanya Abang Andri manusia. ini siapa? Ah, kayak gitu. Abang Andri Tuhannya siapa Bang Andri? Ku tanya dulu kosong. Tuhan Yesus, Oh, Yesus itu Tuhan atau manusia? Yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan, dia kan Roh Kudus. Oh, yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan. Tuhan, dia dilahirkan itu menyerupai manusia. Jadi yang disunat di Tuhan hari yang ke-8 itu mengutus. Tuhan disunat juga atau kayak mana itu? Roh Kudus J, si J ini peka Roh juga lama-lama. Roh Kudus katanya tadi. Iya. Soalnya. Kau kemarahin Bang. nanti loh. Abang Adri udah bilang itu Roh Kudus. Bang, Iya. gua saja jalan sama polisi aja, apalagi kalau gua jalan sama Tuhan, OPM gua nggak takut lah. Enak Iya, aja. kalau saya jalan sama Tuhan saya nggak mungkin saya takut. Sampai Kenapa sekarang Tuhan- saya nggak takut. Kenapa kok muridnya kabur? Tadi kan Bapak tanyakan, Abang tanyakan tadi jalan sama polisi. Ya kalau sama polisi saya kabur. Kalau tapi sama Tuhan saya nggak bakal lari. Berarti muridnya nggak percaya bahwa dia Tuhan. Makanya kabur. bukan begitu Bang ceritanya. Bukan masalahnya kabur. Oh, dinubuatkan ya untuk kabur. Nah, ya inilah. Maksudnya ya kita di sini sebagai kami orang Kristen, umat Kristen, saya membaca Bible itu nggak sepotong-sepotong. Dua potong Bang ya, dua potong ya, dua potong. Jadi intinya Dan saya celah. sini cuma menyampaikan, marilah kita belajar agama masing-masing lah. Kan itu lebih baik. Saya menghormati. Saya punya keluarga Muslim juga bang. Orang tua saya itu punya kakak, dia kawin yang Muslim. Tapi kan kami nggak pernah ada ribut, nggak debat harus. Bang, STT itu sudah bahas tentang Islam itu sudah dari lama bang. Kami terlambat loh. Larang Iya, itu maksudnya STT. Selamat malam. Enggak, Larang tunggu itu dulu, STT, tunggu dulu. Bentar, Ya, bentar, selamat bentar, malam Bang bentar. Martin. Tunggu Bang Ini- Martin ya, bentar Bang Martin ya. Iya, bentar Bang Martin ya. Adri, sadar nak. Yang lagi berantem siapa Adri? Di sini kita lagi Enggak, diskusi Adri. Mbak, saya nggak lagi Terus? berantem. Saya hanya Nah, terus kamu kasih bilang tahu lah. nggak berantem lah emang kamu ngasih gini loh kalau kita ngasih tahu tuh gini misalnya ada satu tempat saling menghujat kau naik Enggak, ke atas kau enggak. nasihati mereka nggak apa-apa di sini tempat diskusi lintas agama Adri kau kesini Iya, mau saya- ngapain Saya mengerti. terus Maksudnya kau saya kesini mau cuma ngapain dek ya saya cuma nanya. Nanya apa? Tadi kan Mbak tadi nanya kan apa coba kau bilang, nanya apa kau Saya nanya kan- apa itu tadi yang Mbak bilang itu. apa yang mana Yang hakim-hakim tadi Mbak. Saya kan hanya kan tanya sudah saya itu. jawab saya sudah tunjukkan bahwa kita Jangan pula hakim-hakim kau ngomong itu adalah gitu. dongeng Tawa. Dongeng gitu. Itu bukan menurut saya. Tapi saya cuma baca saja. Begitu. Iya kan Mbak, nggak harus bilang begitu dong Mbak. Oh, Loh, kenapa
tidak boleh membongkar apa yang ada. Kamu takut ya? Ini macam mana? Kami sekalipun kalian Ya hina, sudah, kami tidak- kalau kamu tidak percaya dengan kami ya sudah. Jangan kamu malah atur-atur kami untuk begini begitu. Kami tidak pernah. Di sini kita tidak diskusi pernah lintas mau- agama, brother. Di sini kita sedang mempertanggungjawabkan keyakinan kita. Nah, itu. Nah, salah satu kan Nah, itu, Mbak. itu. Jadi kalau memang Iya, memang keyakinan itu. Mbak di Muslim, ya saya juga di Kristen. Penanggung jawabkan masalah. kami itu Saudara. masing-masing, Mbak. Saudara. Nah, itu Ya kan sudah. Muhammad kan bilang Saya tadi. potong, saudara Andri. Seharusnya begitu, saudara. Iya, Apa iya, yang iya. Kakak Rifa sampaikan itu tidak benar. Karena yang benar itu seperti ini, karena dalam Nah. pasal ini, ayat ini seperti ini, saya bisa mempertanggungjawabnya tertulis seperti ini. Apa yang Anda sampaikan Pinter. itu tidak benar. Harusnya Anda mempertanggungjawabkan keimanan Anda seperti itu. Kita ini sebangsa setanah air, kalau di luar kita tetap bersaudara. Bersaudara. Tapi ini adalah room Pinter. lintas iman. Hanya di room ini aja kita mengedukasi. Perihal nanti mau menerima atau tidak itu kembali kepada netizen, kita dapat ilmunya. Paham ya sampai sini ya? Betul. Saya sudah tanya berkali-kali, Anda paham atau kejang? Nah, silahkan kalau memang Anda paham, Anda gunakan data Anda, pakai akal Anda, jangan ditaruh gitu loh. Ini bukan gereja gitu ya. Bukan gereja, ini silakan Anda berdiskusi lintas iman menggunakan data, lalu Anda pertahankan keimanan Anda, kami mempertahankan keimanan kami. Siapa yang menilai? Netizen Muslim di bawah dan netizen Kristen yang ada di bawah. Begitu. Pintar adekku Jai. Kalau kami tidak perlu netizen yang menilai. Goblok. Bang. Ya udah ngapain di atas kalau nggak mau dinilai netizen, turun bang, turun. Sumber air sudah dekat. Turun bang, turun. Kalau cuma mau cari pamor, Bang, kami nggak. Udah perlu. pamor nggak perlu bang, saya nggak perlu pamor. Saya punya YouTube yang jumlah follow subscribernya 139.000 bang. TikTok saya yang 200.000 ada, walaupun udah ke ban mah, saya orang udah tahu banyak. Saya ngapain pamor lagi bang? Nggak butuh pamor Iya, sama kita maksudnya, bang. Mbak. Kan katanya Bang tadi kan begitu tuh. Bang kesini mau ngapain bang? Mau ngapain kesini? Selamat malam, Unirifa. Iya, selamat malam, Pak Malam, Martin. Bang Martin. Abang Andri mungkin menyimak dulu, mungkin Bang Martin ini bisa berdiskusi dengan baik. Oke, Silakan. oke. Mau tanya aja sama Unirifa. Ya, silakan. Iya. Ada tawaran dari Bang Edis dan Ibu Sofiatul debat di Amerika ditangkap semua. Mau ikut nggak? Transfer aja bang. Transfer, tinggal bikin paspor besok, urus visa. Yang penting duitnya ada. Transfer aja bang. Iya itu mereka Saya mau. tunggu ya. Yang mau Tanggung minta nomor semua rekening itu. atas nama Edis atau Sofiatul, saya tunggu permintaan nomor rekening. Saya tunggu Coba duitnya masuk. langsung komen aja Iya. di Ibu Sofiatul itu. Langsung. Bang, kok Martin. repot-repot saya? Bang Yang Martin. katanya dia yang ngajak. Gimana sih ini? Bang Martin. Soalnya nggak ada yang berani itu. Nggak ada Bang yang berani Martin. satupun itu. Bang Martin, Tanya. Bang Ya Martin, itu lebih Bang berkelas Martin. daripada kalau gini di Bang Martin. seperti ini recehan ini. Bang Debat Martin, recehan ini. Bang Martin, halo. Iya, Dengar kalau ya? ada yang Bang, ya kalau Bang, Umi dengar Rifa ya ya? mungkin ya. Kalau yang Bang, Bang lain Martin, ya, telinganya kok begitu sih Bang. kalau yang Martin lain dari tadi Bang Martin dengar nggak? Umi Bang Rifa Martin. mungkin yang bisa sedikit lah. Oh Martin congean ya Martin, telinganya dari Martin. tadi dipanggil Martin udah dengar. Martin, coba kasih tunjuk alamatnya mereka di luar negeri. Itu Coba ada itu on kan, ada on tuh. cam, Ah, iya. Kalian tidak lihat. Coba on cam, tunjukkan Ada di Coba alamat tunjuk mereka. alamatnya Martin. Ada di YouTube Tunjukkan itu. alamat mereka. Aduh, kita pula yang disuruh cari. Aduh, Makjang, Martin. Bang Martin, coba tunjukin alamat mereka di luar. Nggak ada yang berani itu. Itu Bang ditantang. Martin, coba tunjukkan alamat mereka di luar negeri, Bang. Saya tuh ditanya, Pak Pendeta HTD, kalau Kudus TV debat sama Muslim, Pak Pendeta HTD belain yang mana? Saya belain Muslim. Kok bisa begitu, Pak? Kudus TV dan Sop Katul janda mentul-mentul. Sekarang udah nggak mentul-mentul, soalnya udah kadaluarsa. Udah kelamaan. Itu dua pengecut itu lari ke sana. Kalau berani kamu ada di sini.
Dan kedua orang ini, Kudus TV dan Sob Katul Janda Mentul-Mentul itu bukan tipe pendebat. Dia tipe penghujat caci maki. Dia tidak bisa menyusun kata-kata untuk sebuah debat. Nggak bisa dia. Ya. Dia cuman penghujat caci maki. Makanya pengecut kan, dia lari ke sana, terus dari sana keluar-keluar. Ya, nggak berani menghadapi begini, nggak berani dia. Saya kan belain Muslim. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Bang Martin, coba tunjukin alamat mereka di luar negeri. Abang Martin, Ya, mohon soalnya maaf, nggak ada nah, yang ini berani mau tuh. ngapain? Anda mau jadi mak comblang atau mau diskusi Anda ini? Ngapain Anda ada di sini? Kita lagi diskusi. Mau ngapain? Tidak, kalau Anda, ya saya yakin Anda ilmunya kurang. Jadi kalau Uni Rifa ya mungkin lah. Masih Apa sih ini? Nggak ngerti loh kami, Martin. Kau bilang kami diundang. Nggak ada yang berani. Ku tunggu undang. Apa? Itu Nggak ngerti loh, Martin. Ibu- Kau bilang kami Bu diundang. Aku Sofiatul bilang itu aku tuh. sama Bang Iya kan Edi situ. nih, ya Allah, pakak Lagi. pajak. Aku talinguang conge anang matilah angko lah, capek lah talinguang ku pakak bana. Aden mengecek dan tadi undangan tuh. Talinguang tuh aku rusak talinguang mah. Ada panek dan dia yang mengecek dari tadi mah. Dengar dan mengecek setan. Di komal recehan Martin, kau begini sudah ya, perlu nggak ada buyan-buyan cak itu nian kau nih. Buyan-buyan kau percuma. kau nih banyak nian kau ngomong kau cak betino kau nih. Pergilah kalau mau diskusi itu kau di sini. Pergilah kau. Batu kia talinguang buyuang. Wah, ang sina mengecek kami bertanya. Agiang kasih edis tu nomor rekening den, cek den. Biarin pai ke Amerika tu, ha? Ang kecek den takui jinyo. Iyalah kalera wa ang buyuang. Ande, majal. Selamat malam orang-orang yang tidak percaya Al-Quran. Dari tadi lo nih. Iya, Pak Dance. Silakan Pak Dance. Jupri KTR ini diam aja loh, Jai. Iya, Bang bentar, Mesia, bentar, tolong bentar, Bang bentar, Mesia. bentar ya. Enggak Kak ini. Jupri, apakah Disuruh bisa Bang Mesia. dikondisikan? Bang Mesia featuring Pak Dance melawan Jupri KTR dan Akal. Tolong sekarang. Baik, siap, Buka mic silakan. Bang Kami Mesia. diam. Ya. Ya, silakan. Kami diam berdua nih. Ya, kami diam. siap. Oke. Saya jadi moderator. Baik, Ya. teman-teman, dia kau diam, aku jadi moderator. Baik, oke. teman-teman, kali ini kita akan saksikan debat lintas agama terkait tentang Yesus ketika diuji oleh iblis, dibawa ke gunung tertinggi, pulangnya naik apakah? Ini menjadi tema dari Pak Mesia. Mungkin Pak Mesia boleh mulai bertanya kepada saudara kita kedua Kristen ini, ya. Kami ditanya, Padang C. bukannya nggak boleh bertanya ya? Diskusi, Rifai, ya? angkat temanya J. Kita Oh, temanya boleh diskusi dua arah. boleh Ya. diskusi ya. Aku moderator. Tuhan menurut kitab suci. Ah, boleh. Kalau menurut Pak Dance temanya Tuhan menurut kitab suci, dan ini Bang Mesia punya masalah dengan Bible. Dia bertanya dari tadi, ketika Yesus diangkat ke gunung tertinggi, pulangnya naik apa? Diantar iblis sampai rumah kah atau tidak? Ya, mungkin Kalau saya tanggapan temanya sih Bentar lebih suka dulu ini lah. ya, Rifai, ya. Sebentar dulu. Ya Apa dulu lah ampun. Bang Akal. Oh, iya, Moderator kulo. Bentar kalian mute dulu lah. Silakan nih. Nah, dan yang berdiskusi kali ini ada dua peserta teman-teman dari Islam, yaitu Bang Mesia.org dengan Pak Dance. Bergantian bicaranya ya, 2 menit. Bang Mesia 2 menit, Pak Dance 2 menit. Dari pihak Kristen ada 2, Akal dan Jupri KTR 2 menit juga. Siapa dulu, Bang Mesia atau Pak Dance yang mau berargumen? Silakan. Bang Mesia. Saya duluan. Pak Dance, silakan. Silakan Pak Dance. Diskusi kita ini ya temanya Tuhan menurut kitab suci. Nah, kalau berbicara Tuhan itu adalah gelar Kita aja ini. sesembahan. Nah, yang dimaksudkan ya Tuhan menurut kitab suci tentu merujuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, kalau kami sebagai Muslim, ya Tuhan kami bernama Allah. Ya, bukan 2, apalagi 3, satu-satunya. Mari kita melihat. Musa juga menyembah hanya satu Allah saja, ya, berdasarkan Ulangan pasal 6 ya ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita, Allah kita esa, ya. Nah, Yesus juga pernah mengungkapkan
Yohanes 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya, ya, dan Yesus yang engkau utus. Jadi di sini yang dimaksudkan Sang Pencipta satu-satunya itu adalah Allah dan Yesus sebagai utusan Allah. Jadi di sini Yesus bukanlah Allah dan bukanlah Tuhan. Nah, ini hal yang saya sampaikan, silakan diberikan respon. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, moderator. Moderator. Ya baik, terima kasih Bang Pak Dance. Oke, peserta kedua dari Islam, silakan Pak Mesiah untuk menyampaikan argumentasinya Dari Kristen maksimal aja 2 dulu. menit. Kristen dulu. Oh, Kristen dulu, baik. Baik, Akal silakan Akal. 2 menit. Iya ya. Dari narasi Pak Dance tadi kan menyatakan bahwa di Alkitab itu Yesus bukan Allah atau Tuhan. Ya wajar Pak Dance berkata seperti itu ya. Kenapa wajar? Karena Pak Dance tidak percaya terhadap Al-Qurannya sendiri, apalagi terhadap Alkitab atau Biblos ya. Makanya Pak Dance berkata seperti itu. Saya akan buktikan bahwa Pak Dance ini nggak percaya terhadap Al-Qurannya. Jadi pernyataan yang dibuatnya tadi agak nyeleneh. Di dalam Al-Quran surah Maryam 28 dinyatakan bahwa Maryam itu saudara perempuannya Harun. Dan di dalam At-Taha 29:30 dinyatakan bahwa Musa mempunyai saudara yang bernama Harun. Izin, maaf, Aduh, temanya mungkin Anda lupa iya, Pak iya, Akal, temanya tadi kan tentang saya Tuhan yang salah. benar ya. Iya, saya hanya lucu. membantah pernyataan Iya. Pak Dance tadi Tidak, loh. itu Rifa. Anda membahas tentang tema beda. Enggak sama, Kalau karena membantah tadi itu Pak pakai Dance data tentang mengatakan dalam ketuhanan. Alkitab bahwa Yesus sorry, bukan telinga nggak Tuhan. congean ya, telinga nggak congean ya. Bentar, Ya. Akal, telinga nggak congean ya. Gimana Telinga sih normal, ini? sehat. Aduh. Akal, Nanti Anda bantah, Akal, telinga siap normal saya nggak? bernarasi, Halo, Anda tes, bantah. do, re, mi, fa, sol, la. Du. Halo, Waduh, berat nih. Saya tiap ngomong kok diginikan ya. Halo, tes. Halo. Ada dengar nggak suara ya? Pak Akal, halo. Pak. Halo, tes 1 2 3 ulangi Pak perkataan saya Pak. Ayam saya makan ayam. Coba Pak ulangi Pak. Wah, basah telinga nih nggak dengar. Maaf teman-teman peserta kita dari Kristen sepertinya telinganya tungkian ya. Dan kita mungkin akan ganti dengan Jupri KTR. Jupri KTR tolong. Ini kok saya tidak dikasih Dengar ya, kesempatan aduh, ngomong bahaya sih, nih, peserta Rifa. kita ternyata Gimana congean. sih Anda Ya. ini? Nah kan. Oh, mendengar ya? Dengar ya? Halo, tes dengar? Dengar omongan saya? Ya, Pak? dengar Halo, dong. Pak. Gimana Coba sih ulangi, Anda Pak. ini? Ayam saya makan ayam. Coba, Pak. Nah, Ya kan? udah, oke. Rifa Tema langsung kita apa, gitu. Pak? Tema kita apa? Biarkan aja saya ngomong, kenapa Rifa? Tema kita apa, Pak? Tadi kan, ya oke. Oh, ya udah, kita turunkan aja. Ya udah, makasih ya. Maaf ya, susah kalau ngomong sama orang yang congean telinganya ya. Ribet. Aku nggak bisa teriak-teriak soalnya. Baiklah. Ya, sama Bapak Jupri aja lebih santun, silakan. Pak Jupri, bahas tentang ketuhanan ya Pak ya, bukan tentang kitab suci ya, ketuhanan Pak. Ya ampun, ada apa-apa lah. Bukan Yesus dan Isa apa sosok yang sama. Bukan gitu. Ketuhanan artinya Tuhan menurut kitab suci, menurut Bible dan menurut Al-Quran gitu. Oke, silakan diberikan respon apa yang saya sampaikan tadi. Ya, Silakan Pak Jupri. ya menurut Pak Dante ini Tuhannya umat Islam itu sama nggak dengan Tuhan agama umat lain? Ya, begini ya, dengarkan baik-baik saya. Tuhannya umat Muslim itu sama dengan Tuhannya Yesus dan Tuhannya Nabi Musa. Cuman pandangan para pendeta itu ya tidak searah dengan apa yang dituliskan dalam Bible, tidak searah dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Perlu diketahui ya, dalam kitab Tanakh ya, Tuhan sesembahan orang Yahudi itu cuma satu. Demikian juga sesembahannya Yesus cuma satu. Tetapi kenapa para pendeta mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Sang Pencipta? Nah, ini sesuatu yang keliru. Ya, nah
Kalau Anda bertanya, apakah sesembahan kami sama dengan agama lain? Ya, Anda tidak tentukan agama Buddha, Hindu. Kalau toh Anda katakan agama Yahudi, Kristen, ya, kami katakan sama, cuma sebutannya berbeda. Karena kitab sucinya berbeda, agamanya berbeda, tapi sosoknya yang sama. Nah, apa saya mau tunjukkan juga bukti dalam Bible? Boleh. Bentar ya, izin 1 menit saya membuka Bible. Nah, saya bacakan saja Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia. Jadi di sini yang disebut Maha Tinggi dan yang Maha Mulia itu ya sebutan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan Maha Tinggi dan yang Maha Mulia. Oke, lalu saya juga bacakan pada kitab Amos ya. Sebentar, saya buka kitab Amos. Amos 5 ayatnya yang ke-27 bagian B. Firman Tuhan, Allah semesta alam namanya. Jadi yang bernama Allah itu ya, dia disebutkan yang menyampaikan firman. Ya, sekali lagi saya baca. Firman Tuhan, ini Tuhan huruf besar artinya Yahweh, Allah semesta alam namanya. Jadi yang berfirman itu bernama Allah. Ya, lalu juga saya ya baca pada kitab Tanakh, maksud saya kitab Perjanjian Lama ya, Maleakhi pasal 3 ayat 6. Sesungguhnya aku Tuhan tidak berubah. Jadi di sini Tuhan tidak pernah berubah, tetap Dia. Ya. Oke. Nah, Yesaya pasal 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu. Dari sejak purbakala, sesungguhnya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada seperti aku. Jadi di sini berdasarkan kitab Maleakhi Yesaya bahwa Allah tidak pernah berubah dan sejak awal ya tetap Dia adalah Tuhan. Lalu kita hubungkan juga dengan ya Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-10 bagian D. Sebab aku tidak ada sebelum maksudnya sebelum aku tidak ada ilah. Saya baca kembali. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi sebelum dan sesudah tidak ada Allah lain yang dibentuk. Jadi Allah yang berfirman ya menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak pernah menjelma menjadi manusia ya. Namun Dia hanya ya mengutus malaikatnya lalu menyampaikan firman kepada para nabi. Ya. Itu juga ada pada Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayatnya yang ke-38. Oke, mari kita ya membacanya ya. Izin saya membacanya supaya kita mendapatkan edukasi di sini. Kisah pasal 7 ayatnya yang ke-38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Jadi di sini malaikat yang berfirman, lalu firman itu dia sampaikan kepada ya umatnya. Nah, demikian juga dalam kitab kami ya Muhammad SAW menerima wahyu lewat malaikat. Oke. Silakan lanjut. Tapi gini Pak, menurut kami ajaran Islam, ajaran Kristen ya kan, bahwa Tuhannya umat Islam itu dengan Tuhan umat Kristen itu banyak perbedaan. Seperti ya, Yesus kan memanggil Allah itu kan Bapa. Adakah umat Islam memanggil? Oke, saya sudah mengerti ya. Saya Bapa? sudah bilang tadi,
Ya, penyebutannya berbeda karena ya bahasanya berbeda, agamanya berbeda, tetapi sosoknya pasti sama. Apakah yang disebut oleh orang Yahudi Elohim, Yahweh, dan disebutkan oleh Yesus dia adalah Bapa, yang disebutkan oleh umat Muslim dia adalah Allah, ya berbeda-beda sebutan, tetapi dia adalah sosok yang sama, ya. Karena dalam Bible juga ya diyakini Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Demikian juga dalam Al-Quran ada Allah Ishak, Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub ada. Oh, jadi menurut Bapak, Tuhannya umat Kristen dengan Tuhannya umat Islam sebenarnya itu adalah Tuhan yang sama, Allah yang sama menurut Bapak gitu? Ya, menurut saya. Kurang tahu yang lain, mungkin para ustadz yang lain memiliki pandangan berbeda, tidak apa-apa. Kita berbeda tidak apa-apa. Tapi dengan jelas, ya, menurut saya Allahnya Yahudi, lalu Islam itu sama. Begitu juga Allahnya Yesus, Tuhannya Yesus. Cuman para pendeta ya menaksirkan keliru. Mereka katakan Yesus ini adalah Allah, Yesus ini adalah Tuhan. Nah, ini sesuatu yang salah. Pak Tance, selamat malam semua teman-teman. Pak Selamat Tance malam. sudah pernah belajar Al-Quran, sudah? Ya, sedikit. Belajar. Sedikit. Ya. Tahu nggak kalau ada surah jika Allah berkehendak itu dia cukup berkata kun fayakun. Tahu nggak itu? Iya, karena dia adalah Tuhan. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia kehendaki pasti jadi. Betul ya. Tapi ada buktinya nggak, Pak Tance? Bisa dibuktikan nggak itu? Gini ya. Di mana tertulis? Sebetulnya Anda harus mengerti, ya. Kami Muslim, ya, meyakini kitab-kitab sebelumnya. Jadi ketika di dalam Bible itu ada penciptaan, kami yakini. Ya. Dan juga disinggung dalam Al-Quran, ya memang sudah begitu. Cuman dengan jelas, ya, Sang Pencipta langit dan bumi adalah Allah. Tidak ada yang lain. Bukan juga Yesus. Yesus nanti lahir kemudian. Oke, kalau tuh Anda ingin saya menerangkan itu, silakan. Moderator akan open cam, ya, akan besarkan Anda, lalu Anda tunjukkan. Lalu kita bahas bersama. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya pun sebenarnya juga mengatakan ya, kalau di dalam kitab Alkitab kan soal penciptaan ada di Kejadian itu. Ya, Tunggu. berfirmanlah Allah. Tunggu. Ini berarti udah beda ke konteks lain ya berarti ya? Apa sih pembahasannya? Sorry. Jadi Anda kan baru masuk nih, Anda baru masuk. Kita lagi bahas tentang ketuhanan, oke? Ya tetap kan sama, berarti sama ketuhanan kan soal jika Begini, Tuhan Bang. berkehendak. Beda Bang, katakan, Anda ya. membahas tentang kun fayakun, jadi makalah terjadi. Ini kita lagi membahas diskusi di dua arah tentang ketuhanan, bagaimana Tuhan menurut agama kekristenan dan Tuhan menurut agama Islam. Apakah Tuhan Kristen dan Tuhan Islam itu sama? Pak Dance menjawab seperti apa yang sudah diutarakan Pak Dance. Anda datang buktikan bahwa Tuhan itu kun fayakun. Begitu kan, artinya beda konteks lagi ini. Enggak, ya sama. Sebenarnya mau menuju ke sana nantinya. Apakah Bahwa Tuhan itu sama? Mana bukti Tuhan itu kun fayakun? Itu berbeda, Bang. Saya di sini hostnya. Anda mau membuka materi baru? Boleh, tapi tunggu sebentar ya. Enggak, sama. Jadi sebenarnya kalau soal penciptaan, Tuhan itu pasti sang pencipta satu. Aku kan mau lari ke situ. Jadi sebenarnya mengarah ke situ. Jadi kalau soal sang penciptaan, nggak mungkin ada dua Tuhan, ya kan? Anda Nanti tadi minta rebutan siapa bukti, Bang. Anda tadi minta bukti, datang-datang, tunjukkan mana buktinya bahwa kun fayakun itu bukti benar ada. Tadi Anda minta kepada Pak Dance seperti itu. Buktinya apa? Tuhan menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Kun fayakun jadilah, maka jadi. Tuhan menciptakan Isa, menciptakan berbagai kejadian alam semesta ini. Sudah saya jawab. Sekarang kita fokus dulu ke Pak Dance sama Bang Jupri. Anda tunggu dulu sebentar, jika Anda sabar. Oke, siap. Nah, ini tadi ranahnya Pak Jupri dan Pak Dance. Tunggu sebentar ya. Oke, siap. Sorry. Oke. Baik, oke. Silakan Pak Dance. Siap, Ya, saya harus tegas karena saya hostnya di sini. Silakan.
Atau gini aja, biar berpartisipasi semua, biar dia tidak jenuh. Kan ada Kristennya berapa nih? Saya mungkin sama Bang ini ya, Bang Jupri ya. Iya, betul. Nah, Bang Raja Mumo sama Uniriva gitu aja, dua-dua kan enak. Iya, memang. Saling melengkapi gitu. Oke. Begini ya, saya menambahkan gini ya. Saya menambahkan karena kita harus pakai data ya. Matius pasal 23 ayat 9. Jangan menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Nah, Yesus menegaskan di sini bahwa jangan menyebut sebarang sesembahan di bumi ini. Nah, lalu Dia katakan hanya satu Bapa, satu Tuhan, satu sesembahan di sorga. Kalau demikian, Yesus melarang dirinya disebut Tuhan, melarang dirinya disebut Allah. Ya, ini juga searah dengan Yohanes pasal 14 ayat 28 bagian B. Yesus berbicara, Bapa lebih besar daripada aku. Gitu. Oke, silakan. Supri KTR berikan respon. Jadi bagaimana menurut Bapak yang Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13 itu bagaimana Bapak? Boleh saya dibesarkan ya, dibesarkan. Saya mau tunjukkan ayat ini, ya. Ini diskusi dua arah lintas iman ini boleh diatur di atas. Boleh. Kau saja yang menentukan. Kalau aku sih, ya kalau nggak apa-apa seharusnya. Semua Silakan, bisa Pak. berpartisipasi kan enak gitu. Iya, nggak apa-apa. Bang Tom Chris nanti berpartisipasi gitu. Cuman kita bergantian dulu. Jadi biar dapat poinnya. Karena kalau bareng-bareng ngobrol. Ini Bible ya, yang dicetak, ditulis oleh ini Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta ya, 2000. Nah ini di samping sini bahasa Yunani, samping sini bahasa Indonesia. Nah dalam bahasa Yunani disebutkan didaskalos kai kurios, artinya guru dan tuan atau junjungan. Mari kita membaca ayatnya yang ke 13, Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang sepatutnya lah demikian, karena aku adalah guru dan junjungan. Nah di sini searah dengan bahasa Yunani kurios, junjungan atau tuan. Kenapa jadi Tuhan dalam terjemahan lain? Sedangkan kata Tuhan itu adalah sesembahan. Itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tuh yang salah satu pemimpin dewa. Nah, kalau belum puas, saya tunjukkan Bible ya. Juga saya punya Bible ini. Yohanes 13 ayat 13. Saya bacakan ini. Kalian panggil aku guru dan tuan. Ini. Tuan. Guru dan tuan. Dan kalian memang benar. Jadi sini guru dan tuan berdasarkan bahasa asli, bahasa Yunani. Oke, silakan Supri KTR diberikan respon. Apakah Bible ini salah? Saya pikir ini Bible benar karena berdasarkan bahasa asli. Berarti menurut Bapak itu di situ kata Tuhan di situ diganti menjadi Tuhan gitu. Junjungan dan juga yang satu tuan. Jadi ada dua Alkitab. Berdasarkan bahasa Yunani, kurios. Boleh nggak aku gini, izin Pak. bantu respon? Ya silakan Bang, silakan. Bang Jupri? Ya, Oke, izin dulu oke. sama Pak Jupri. Ini. Pak Jupri, boleh Bang Tom Chris menanggapi? Ya, boleh silakan Bang. Sudah tadi host, izin Baik, host, silakan. dia menanggapi boleh.
Ya boleh. Ya gini, terima kasih ya teman-teman. Jadi mungkin Pak Dance pakai 2 perangkat kan, saya cuma 1. Cuman saya mau mengatakan Pak, makanya apakah Pak Dance itu pernah baca Al-Quran ya? Coba Pak Dance buka Al-Jasiyah ayat 23. Mungkin tadi bisa menjelaskan itu tentang Tuhan. Pak Dance bisa buka Al-Jasiyah ayat 23. Karena Anda menyebutkannya, Anda yang tunjukkan. Karena memang begitu aturannya. Oke lah, kalau gitu aku screenshot dulu ya. Karena aku minta bantuan Pak Dance. 23. Jadi kita comparing pakai 2 kitab itu loh, cuma 1 kitab. Supaya kita paham. Nanti dengan Al-Fatihah ayat 2, nanti kita comparing itu sama kitab Al-Jasiyah ayat 23. Ya. Silakan Anda tunjukkan pada saya. Oh, tak kirain Pak Dance mau bantu saya bukain. Saya 1 perangkat Pak Dance. Saya Siapa yang mau menunjukkan, mau menyebutkannya, pasti orangnya, supaya kita lebih. Oke lah. Jangan istilahnya. Oke lah, langsung kubacakan aja ya, langsung kubacakan ya. Ya, intinya sebagian orang-orang itu menuhankan hawa nafsunya. Bagaimana hawa nafsu itu bisa juga dijadikan Tuhan ya. Kemudian ada di Al-Fatihah 2. Makanya Pak Dance ini pernah baca Quran apa enggak gitu loh. Saya khawatir dia belum pernah baca Al-Quran gitu. Tapi kalau Bible oke lah, aku akui karena dia kan pendeta. Kemudian di Al-Fatihah 2 Pak Dance ya, dikatakan di situ ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, itu artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Nah, di dalam bahasa Arabnya ya, Pak Dance itu Rob ya, baik itu di Al-Jasiyah, kemudian di Al-Fatihah itu disebut Rob ya. Kenapa kok bisa jadi Tuhan? Kok nggak Tuhan gitu loh. Nah, artinya apa? Gini Pak, saya mau berikan penjelasan kepada Anda. Oh ya udah, aku belum selesai sebenarnya. Ya udah, silakan Pak Dance, silakan. Mau menyebutkan gini. Ya. Tuhan itu satu, tempat perlindungan dan tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada setara dengan dia. Jadi yang dimaksudkan ya, hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dia telah melanggar aturan. Jadi tidak lagi meyakini Tuhannya itu sang pencipta. Jadi dia telah musyrik. Jadi ini tidak diizinkan oleh Tuhan, Allah sang pencipta langit dan bumi. Nah, gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.